Gelagat Elon Musk dan Apple harus jadi tamparan buat pemerintah Indonesia. Ditulis oleh XRD. Well, as mentioned, we're really we're focusing this event on Starlink and the benefits that high bandwidth connectivity can bring to remote islands and to remote communities. I think it's really important to emphasize the importance of internet connectivity and how much of a life changer that can be and a lifesaver that can be. As I mentioned, when you have access to the internet, you can learn anything. All the MIT lectures are online. You can literally learn the things that people are learning at MIT or at some some university. You can learn anything if you're connected to the internet, but if you're not connected, it's very difficult to learn. And then if you have some goods or services that you wish to sell to the world, even if you're in a remote village, you can now do so with an internet connection. So it can bring a lot of prosperity, I think, to rural communities. Pemerintahan Indonesia gencar menarik investasi dan ini patut diapresiasi. Tapi di sisi lain, pemerintah sepertinya kepayahan menarik investasi. Ibaratnya, the government works too hard. Kerja terlalu keras, tapi hasilnya tidak sebanding. Saya ambil dua contoh. Yang pertama adalah perusahaan Elon Musk. Ada beberapa unit perusahaan, yaitu Tesla, Starlink, Neuralink, SpaceX, dan lain-lain. Pemerintah sudah lama mengincar investasi dari Elon Musk. Salah satu yang diincar adalah mobil listrik Tesla atau baterai. Indonesia membanggakan cadangan nikel, bahan baku baterai yang termasuk terbesar di dunia. Pada Mei 2022, Presiden Jokowi bahkan rela datang ke markas SpaceX di Amerika. Elon Musk saat itu mengatakan Indonesia punya potensi besar dan berencana bekerja sama di Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, Tesla juga tidak kunjung ada kejelasan apakah akan berinvestasi atau tidak. Apalagi ada statement bombastis dan meyakinkan dari beberapa pejabat di negara ini bahwa Elon Musk akan berinvestasi di Indonesia. Dan sekarang Elon Musk datang ke Bali dalam acara World Water Forum sekaligus meresmikan layanan internet Starlink di Bali. Lagi-lagi, dia menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia, tapi sayangnya dia tidak menjelaskan investasi seperti apa. Kami sepertinya bakal berinvestasi di Indonesia. Hari ini pengumuman tentang Starlink, jadi saya ingin memberikan pengumuman lebih lanjut di kesempatan lain, kata Musk. Ketika ditanya apakah investasi tersebut berkaitan dengan mobil listrik, dia tidak memberikan jawaban langsung. Dia mengalihkan fokus kembali pada topik utama, yaitu Starlink. Sebenarnya, ini adalah sinyal bahwasanya Elon Musk masih belum mantap, atau sebut saja masih ada keraguan. Kalau sudah mantap, jawabannya tidak akan normatif seperti ini. Apalagi sudah bertahun-tahun dia diincar pemerintah Indonesia, tapi tetap belum memberikan sebuah jawaban pasti. Ini sama dengan Apple, yang jawabannya sangat normatif ketika ditanya soal investasi di Indonesia. Indonesia potensial, dilanjutkan dengan minat investasi bla bla bla. Lalu investasi ternyata cuma 1,6 triliun rupiah. Itu pun dalam bentuk Apple Developer Academy, bukan Apple Store, apalagi pabrik perakitan produk Apple. Dan di sisi lain, investasi Apple di Vietnam malah 256 triliun rupiah. Ini sebenarnya tamparan keras buat pemerintah. Harusnya jadi bahan renungan. Kenapa banyak investor besar enggan atau masih ragu untuk investasi? Kalau kita sih sudah paham masalahnya di mana. Tapi sayangnya, pemerintah seolah tidak mau tahu. Atau mungkin pura-pura tidak melihat. Dikira investor besar tidak survei kondisi Indonesia sebelum investasi. Ini terkait dengan ratusan triliun. Investor pasti akan melihat kondisi negara ini. Baik bebet, bobot, bibit, ini melibatkan uang besar, bukan kayak beli kacang goreng. Bagaimana? Menurut Anda?